Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Denis Wahyuni, CGP Angkatan 10 Kabupaten Semarang. Saat ini saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Ika Novitasari, yang nantinya akan bersama dengan saya melakukan supervisi akademik. Ibu Ika Novitasari ini pada tahun pelajaran 2024-2025 beliau mengajar di kelas 4. Sebelum melakukan supervisi akademik, saya akan melakukan wawancara pra-observasi. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Dani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah sehat. Iya, habis mengajar Ibu Ika. Iya. Gimana Bu pengajar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Iya. Baik Bu Ika, sebelumnya saya mohon waktu sebentar sekedar kita berbincang-bincang. Kebetulan kan besok akan ada supervisi akademik ya, saya akan mengamati proses pembelajarannya Bu Ika. Namun sebelumnya saya akan mengajak Bu Ika untuk bertanya jawab nih, berwawancara berkaitan tentang pra-observasi. Ya, baik Bu Ika. Jadi sebelum saya melakukan proses supervisi, adapun tujuan dilakukan supervisinya itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Ika lakukan di kelas. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi itu sebagai persiapan awal Bu Ika. Jadi sebelum nanti Bu Ika melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu Ika? Ya, baik Bu. Boleh saya bertanya-tanya Bu? Boleh, Baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Ika. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Ika? Ya Bu Dani, untuk pembelajaran besok saya menggunakan 3 TP. Ya. TP yang pertama itu mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Baik Bu. Kemudian yang kedua itu mendeskripsikan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Ya. Yang ketiga yaitu mampu merawat tanaman di lingkungan sekitar dengan baik. Ya. Dari TP yang akan saya. Baik Bu Ika, berarti ada 3 TP yang nanti akan Bu Ika sampaikan ketika pembelajaran. Nah, untuk area pengembangannya Bu, apa yang ingin Bu Ika capai atau ingin Bu Ika lakukan observasi kepada murid? Ya, Bu Dani, yang akan saya capai, yang ingin saya capai itu ada 3. Ya. Yang pertama itu pengetahuan, di mana peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsi-fungsinya. Kemudian yang kedua keterampilan. Ya. Peserta didik mampu merawat tanaman di lingkungan dengan baik. Dan yang ketiga itu pada aspek sikap, di mana peserta didik mampu mensyukuri dan menghargai ciptaan Tuhan yang ada. Ya baik Bu Ika, berarti ada 3 aspek nanti yang akan diobservasi sama Bu Ika. Yang pertama pengetahuan, kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap. Iya. Bu Ika. Baik Ibu. Tadi saya juga ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Ika terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strateginya, model pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang akan digunakan oleh Bu Ika. Baik Bu Dani, dari strategi dulu mungkin ya Bu Dani. Strategi yang akan saya gunakan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu berdasarkan kesiapan belajar dan minat yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya juga akan membentuk kelompok, di mana pembagian kelompokan itu saya berdasarkan keaktifan peserta didik. Itu strategi saya. Kemudian untuk model pembelajaran saya menggunakan PBL atau project based learning, bisa pembelajaran yang berbasis masalah. Dan metode besok yang saya gunakan itu observasi dengan pengamatan langsung, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan tentunya. Iya, baik Bu. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan oleh Bu Ika? Baik, untuk media pembelajaran yang besok saya akan terapkan itu saya akan menggunakan video pembelajaran dan LKPD Bu. Oh ya, baik Bu Ika. Nah Bu Ika kan akan melakukan tadi menggunakan video pembelajaran,
lalu LKPD. Nah, Bu Ika akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut nanti pada hari apa, Bu, dan di jam berapa? Iya, pembelajaran ini akan saya lakukan di hari Senin. Besok hari Senin itu ini tanggal 11 Agustus 2024 pada jam pertama setelah anak-anak melakukan upacara bersama di hari Senin itu, karena kebetulan pada hari itu dan jam itu ada jadwal pas. Baik Bu Ika, jadi Bu Ika nanti saya akan datang ke kelas Bu Ika. Saya akan melakukan supervisi kelas Bu Ika. Saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Bu Ika. Nah, nanti setelah itu kita akan melakukan percakapan Ibu akhir, yaitu percakapan pasca observasi, yang nanti tidak hanya saya sendiri tetapi ada pengajar praktek saya, Bapak Riki Effendi, yang akan ikut serta. Nah, sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, dari percakapan kita ini saya jadi punya gambaran Bu, punya gambaran rancangan untuk pembelajaran saya besok di hari Senin, dan tentunya saya akan mempersiapkan media mulai dari sekarang. Gitu, baik. Terima kasih ya Bu Ika atas waktunya, juga bersedia berbincang-bincang dengan saya. Bertemu lagi kita di observasi nanti hari Senin. Demikian percakapannya saya dengan Bu Ika, gitu ya Bu. Demikian percakapan saya dengan Bu Ika dalam kegiatan pra-observasi. Sampai bertemu pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari Senin, awal hari setelah hari Minggu. Masih semangat? Masih. Coba Bu Guru cek. Semangat pagi. Luar biasa. Sudah pintar sekali hari ini, anak-anak sudah semangat semua. Hari ini adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah pada pagi hari ini masuk semua. Ya, kelas 4 masuk semua. Sehat semua? Bagaimana hari ini? Bahagia? Hari ini ada yang sedih nggak berangkat sekolah? Ada yang sedih nggak? Ada, semuanya bahagia, semuanya senang, nggak ada yang sedih. Ya, hari ini siap untuk belajar bersama Bu Ika? Siap. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Coba duduknya yang duduknya dibetulkan. Coba duduknya dibetulkan dulu, yang kakinya masih di luar meja masuk ke meja dulu, di bawah meja dulu. Kemudian duduknya rileks, ya, duduknya rileks senyaman mungkin, ya, senyaman mungkin. Tidak ada tidur di atas meja, rileks ya. Kemudian dengarkan musik yang ada, yang akan disuruh putarkan. Matanya dipejamkan. Anak-anak, matanya dipejamkan dulu. Pejamkan matanya. Kemudian dengarkan instruksi dari Bu Ika. Matanya dipejamkan. Tidak ada aktivitas apapun selain merasakan alunan-alunan musik yang Bu Ika putarkan. Ya. Masih terpejam matanya.
silahkan fase ya diamati bagian-bagian dari fase. Ada apa saja bagian dari fase ini? Ada rambutnya, terus ada matanya, lalu ada mulutnya, apalagi kaki ya. Ini adalah bagian tubuh siapa? Fate. Nah, silakan duduk. Terima kasih Fate. Dan anak-anak, ciptaan Tuhan, makhluk hidup ciptaan Tuhan itu ada apa saja? Dan tumbuhan. Kira-kira ada yang bisa menebak kita akan belajar apa hari ini? Tentang apa? Tentang anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Tadi mata pada manusia fungsinya untuk apa? Untuk melihat. Mulut untuk berbicara, juga untuk makanan. Sama halnya nanti tumbuhan, setiap bagian dari tumbuhan itu juga memiliki fungsinya. Jadi tidak hanya bagian saja. Nanti anak-anak akan belajar bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Sama halnya dengan makhluk hidup yang lain. Hewan dan tumbuhan itu sama-sama makhluk hidup, tetapi berbeda cara cari makannya, kemudian cara berkembang biaknya itu berbeda. Nah, coba anak sekarang diamati. Coba diamati. Kira-kira ada bagian-bagian apa saja? Apakah di awal dikatakan satu bagiannya ada satu? Coba, apa saja bagiannya? Satu lima. Kemudian apa lagi? Oh, itu bukan bagian ya. Oke. Hari ini kita akan belajar bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, di depan itu ada sebuah gambar. Anak-anak sudah bisa menebak itu mesti bagiannya apa saja? Kelas 3 sudah pernah diajari mengerti tentang bagian-bagian tumbuhan? Sudah belum? Belum, tapi anak sudah tahu, hebat ya. Oke. Anak-anak, tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan. Ya, bayangkan di bumi ini tidak ada satupun tumbuhan. Bagaimana kira-kira? Panas, tidak sejuk, segar, apalagi tidak ada oksigen. Tumbuhan itu penting loh anak-anak. Tumbuhan itu memberikan banyak sekali manfaat di kehidupan di bumi. Nah, mereka itu menghasilkan oksigen, makanan, dan mencegah bencana alam.
bayangkan di bumi ini tidak ada tanaman. Kira-kira manusia bisa bertahan hidup? 2, 3. Jika ya sebuah tumbuhan tidak memiliki akar, sama halnya kamu ya, yang memperkokoh tubuh kamu apa? Yang bisa berdiri kokoh kaki ya, ibaratnya itu. Jadi kalau tumbuhan tidak memiliki akar, dia akan tidak bisa berdiri dengan kokoh, tumbang gitu ya. Kemudian yang kedua, menyerap air dan mineral atau zat hara dari dalam tanah, karena dia letaknya di dalam tanah ya, tugasnya adalah menyerap air yang ada di dalam tanah. Ketika anak menyiram tanaman, itu kan airnya sebagian dari tumbuhan, yang menyerap air itu adalah akar, air dan mineral dari dalam tanah. Itu tugasnya. Yang ketiga, mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang terakhir, sebagai tempat cadangan makanan. Itu bagian dari kemudian anak-anak akar ya, itu dibagi menjadi 2, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, ini perbedaannya. Jika akar serabut itu cabangnya kecil-kecil ya, cabangnya kecil-kecil dan tidak dalam, menembus tanahnya tidak terlalu dalam. Berbeda dengan akar tunggang. Akar tunggang itu cabangnya itu sangat kuat ya, karena sangat kuat sehingga ia bisa menembus tanah sampai dalam ya. Jadi karena cabang akarnya kuat, maka itu adalah bagian tumbuhan yang letaknya di atas tanah. Kalau tadi akar itu di dalam tanah, sedangkan batang itu berarti di atas, bagiannya adalah di atas akar yang letaknya di atas tanah juga. Bagian itu menjadi penghubung antara akar dan daun. Nah, fungsinya itu sangat penting juga, anak-anak. Bayangkan tumbuhan itu ada akarnya, ada daunnya, tapi tidak ada batangnya. Gimana kira-kira? Gimana? Ada akarnya, ada daunnya, tapi nggak ada batangnya. Nah, tentunya setiap tumbuhan pasti punya batang. Nah, ada 3 fungsi. Yang pertama, yuk dibaca dengan cara silakan. Dibantu Bu Ika. Fungsi yang pertama batang yaitu yang pertama. Ya, jadi fungsi yang pertama yaitu tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Untuk melekatnya daun, bunga, dan buah. Kemudian membawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Tadi kan fungsi akar itu menyerap airnya, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, sekarang tugas batang, tugasnya batang yaitu menyalurkan nutrisi, membawa atau menyalurkan nutrisi dari akar ke seluruh bagian dari tumbuhan ya. Air dan mineral tadi disalurkan ya ke daun, disalurkan ke buah, disalurkan ke bunga, ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Itu fungsi dari akar. Kemudian kalau tadi akar dibagi
jadi berapa? Akar dibagi menjadi berapa kalau tadi? 2. Akar serabut dan akar tunggal. Nah, sekarang di bagian batang itu juga dibagi menjadi 2, yaitu batang berkayu dan batang basah. Perbedaannya, kalau batang berkayu itu keras dan kaku. Seperti itu, bahan apa batang berkayu itu? Yang keras. Mangga, pintar. Durian, pintar. Kemudian rambutan. Apa lagi? Pohon kelapa, ya pintar. Itu adalah batang berkayu, termasuk dari batang berkayu. Kemudian yang kedua ada batang basah. Ya, batang basah itu lunak dan mudah patah. Karena apa? Di sepanjang batangnya itu memiliki kadar air yang lebih banyak daripada batang berkayu. Ya. Karena kadar airnya itu banyak, maka dia lunak dan mudah patah. Ya. Batang basah itu berbeda dengan batang berkayu. Kalau batang berkayu itu dia memiliki kambium. Ya, kambium di dalam batangnya, sedangkan batang basah tidak ada. Contoh batang basah, batang termasuk tumbuhan dari batang basah itu apa saja? Ya, tebu, oh ya, tebu ya. Lalu pisang, betul. Apalagi bisa ya membedakan antara kedua jenis batang ini? Bisa? Bisa. Lanjutkan. Nah, sekarang bagian yang ke berapa ini? Ketiga. Bagian yang ketiga yaitu bagian pada daun. Daun ini biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Apa itu klorofil? Hijau daun ya, Diana? Pintar. Klorofil adalah zat hijau daun. Pada itu daun itu berwarna rata-rata berwarna hijau karena dia memiliki klorofil di daunnya. Di alam, daun itu memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia maupun bagi tumbuhan itu sendiri. Ya, coba kita dibantu membacakan 2 peran dari daun pada tumbuhan. Yuk. Yang pertama, sebagai apa? Terima kasih Nala. Daun itu sebagai tempat fotosintesis, di mana daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Nah, keistimewaan ciptaan Tuhan ini, ya, kalau manusia, bagaimana cara makannya? Untuk mendapatkan makanannya, bagaimana caranya? Masak, ya kan? Belanja, setelah itu dimasak, gitu ya, Ibu, bagi atau Ibu. Nah, berbeda dengan tumbuhan-tumbuhan itu, dia menghasilkan makanan sendiri. Nah, yaitu melalui proses fotosintesis. Nah, yang kedua, berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Oke, pertukaran gas karbon dioksida. Nah,
Tadi akar ada 2 jenis, batang ada 2 jenis. Sekarang daun ada berapa jenis? 4. Ada 4. Apa saja yang pertama? Dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Maka kalau anak-anak makan, contohnya makan buah mangga, yang dimakan bagian apanya? Dagingnya. Nah, bijinya itu kan bisa ditanam lagi untuk menghasilkan tumbuhan baru. Bagian-bagian tumbuhan itu memiliki perannya masing-masing yang sangat penting. Ya. Setiap bagian ya itu sangat penting bagi tumbuhan itu sendiri maupun bagi manusia. Nah, coba sebelum ini Bu Guru akhiri, ada sedikit pertanyaan. Benar atau salah ya? Coba anak-anak nanti jawab. Akar itu seperti spons, mampu menyerap air dalam tanah. Semua batang bertekstur keras, kuat dan berwarna coklat. Kenapa jawabnya salah? Oh, pintar, karena batang itu semuanya tidak bertekstur keras karena ada jenis, yaitu jenis batang. Bentuk daun beragam dan unik, bahkan ada yang berbentuk seperti jari. Benar atau salah? Benar. Contoh tumbuhannya apa yang daunnya seperti jari? Dan unik itu merupakan hasil dari penyerbukan. Benar atau salah? Benar atau salah, Kisah? Benar ya? Buah itu ibaratnya seperti cangkang yang melindungi biji. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Anak sudah mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Anak-anak, kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya ya. Tadi ada berapa bagian tumbuhan itu? Ada berapa? Tadi sudah ada berapa? Yuk kita sebutkan. Yang
setiap bagian tentu ada fungsinya. Nah, sekarang Bu Ika memiliki 4 lembar kerja yang akan anak-anak kerjakan. Nah, dari keempat itu Bu Ika jelaskan dulu. Untuk yang pertama, anak-anak akan mengerjakan teka-teki silang. Nah, nanti anak-anak dari keempat itu boleh memilih salah satu saja yang anak-anak inginkan, yang anak-anak mau. Yang pertama, mungkin Bu Ika jelaskan satu-satu dulu. Untuk yang pertama adalah teka-teki silang. Nah, nanti ada 2 kolom, yaitu kolom mendatar. Kolom mendatar itu yang tidur, kemudian dan kolom menurun. Dan nanti di setiap pertanyaan itu berbeda cara menjawabnya. Kalau mendatar, misalnya nomor 1, nomor 2 mendatar, nanti anak-anak tuliskan jawabannya per huruf ya, Fatih ya, dan Risa ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu Bu Ika memiliki sebuah lirik lagu yang sudah Bu Ika ajarkan. Nah, silakan nanti disalin, kemudian nanti satu kelompoknya bisa maju ke depan untuk bernyanyi bersama kelompoknya. Dan yang ketiga, Bu Ika memiliki gambar tumbuhan. Ya, Bu Ika memiliki gambar tumbuhan, sudah ada nomornya. Nah, setiap nomor bisa anak-anak tuliskan nama bagiannya serta fungsinya. Itu. Dan yang keempat nanti Bu Ika memiliki menemukan kata. Ya, temukan kata. Anak-anak menemukan kata, tetapi katanya harus sesuai dengan jawabannya ya. Misalnya nomor 1, bagian tumbuhan yang menyerap air dari dalam tanah. Misalnya jawabannya menurut kalian misalnya batang. Nah, anak-anak nanti mencari kata batang. Oh, Bu, saya menemukan jawaban nomor 1 batang. BATANG. Lalu ditarik garis menjadi satu kata. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Baik, mereka akan mulai. Nanti setiap anak maju ke depan untuk memilih satu dari keempat ini sesuai yang kamu inginkan. Paham? Setelah mengambil, silahkan nanti diberi nama dan kelas dulu, jangan dikerjakan. Paham? Baik, Bu Ika mulai dari kelompok 1. Silahkan. Isma mau ambil yang mana? Bisa diberi nama dan kelas dulu. Yuk, dilanjutkan Risa, Fatih, dan Siva. Sesuai yang diinginkan. Satu saja. Ini sudah berbeda. Tinggal ambil satu. Ya, mau yang mana? Persiapan kelompok 2. Ya, bisa maju ke depan. Jangan mengerjakan dulu ya,
Bagi yang memilih teka-teki silang bisa bergabung dengan Jawa dan Arsaka. Ya, Nala, Aldino, Gibran. Kalau kursinya kurang bisa mengambil kursinya masing-masing ya. Gibran sudah ambil, Fazer, silakan berdiri. Satu kotak. Oh iya.
kelompok orang maju bilang kaki hilang. Bisa dipresentasikan ke depan. Ya, nanti gantian. Yang membaca dan yang menjawab soalnya nanti gantian. Ya, beri semangat dulu dong. Ya,
Jadi coba dari bawah itu disebut klorofil. Juga harus sama. Selanjutnya. Siapa yang itu sulfur datar. Sekarang bagian yang menurun.
ada bola. Nah, anak-anak coba sekarang mereka ingin tahu perasaan anak-anak hari ini setelah mendapat materi dari Bu Ika. Setelah kita belajar bersama, Bu Ika ingin tahu perasaan anak-anak ya. Nanti silakan anak-anak diberi tanda centang ya, tanda centang pada gambar yang mewakili perasaan anak-anak. Bu, apakah boleh centang satu aja? Nah, anak-anak boleh mencetak lebih dari satu. Apakah anak-anak setuju belajar dengan hari ini dengan Bu Ika tentang bagian tumbuhan? Apakah setuju? Nah, apakah marah? Ya, apakah bahagia, senang, atau biasa aja? Dan ataukah ya, silakan nanti anak-anak dicetak. Kemudian hal apa yang membuat anak-anak kesulitan pada pembelajaran kali ini? Silakan anak-anak dicetak. Kemudian hal apa yang anak-anak lakukan ke depannya setelah mempelajari materi ini dan perbuatan baik yang anak-anak telah lakukan pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa dari nama boleh lebih dari satu gerakannya. Sesuai yang hati rasakan, kesulitan apa yang hati rasakan. Terima kasih anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Anak-anak hebat, anak-anak luar biasa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini.